Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan Mapel Prakarya, pertemuan daring ya kan, untuk kelas 7 semester genap. Maaf itu typo tulisannya, yang benar kelas 7 semester genap Mapel Prakarya di aspek kerajinan. Aspek kerajinan kali ini yaitu kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak organik. Di aspek sebelumnya kita sudah menyelesaikan aspek pengolahan yang 2 kali praktek, 2 kali aspek pengolahan. Sekarang kita pindah ke aspek baru yaitu aspek kerajinan. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta senantiasa selalu bersyukur karena di tengah pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang kerajinan limbah lunak organik. Apa itu limbah, apa itu lunak, apa itu organik, kita akan bahas satu persatu. Bisa dilihat pada gambarnya di samping. Kok ada buah-buahan, buah apa? Jagung atau sayuran jagung, ada kulitnya, dan juga ada kerajinan berbentuk bunga dari kulit jagung. Artinya kalian akan melaksanakan praktek membuat kulit dari kulit jagung tersebut. Kenapa kulit jagung tersebut? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas dulu kompetensi dasar atau dasar materinya. Ada kompetensi dasar 3.3, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. 4.3-nya yaitu memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan kertas atau plastik lembaran yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Artinya 3.3 yaitu teori tentang kerajinan limbah lunak organik itu apa, macam jenisnya itu apa, dan pengolahnya gimana, itu di teorinya 3.3, serta 4.3-nya yaitu tentang membahas prakteknya, yaitu membuat kerajinan dari limbah lunak organik. Langsung saja, yang pertama bisa dilihat pada gambarnya, ada sampah atau limbah banyak sekali yang menumpuk sampai seperti gunung. Nah, itu ada botol-botol, ada plastik-plastik dan sebagainya, itu disebut sampah. Kenapa disebut sampah? Berikut pengertiannya, yaitu suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis, itu disebut sampah. Karena aktivitas manusia sehari-hari sangat banyak, terus terbuang, tidak kepakai lagi. Terus dari proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis, baik dari manusia, baik dari proses alam, terbuang secara tidak sengaja dan tidak berguna, itu disebut sampah, belum memiliki nilai ekonomis. Memiliki nilai ekonomis maksudnya belum bisa menghasilkan uang atau tidak bisa dijual. Karena sampah tidak bisa dijual, maka disebut tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, kewajiban kita mengolah sampah tersebut supaya bisa menjadi kerajinan sehingga bisa memiliki nilai ekonomis, bisa laku dijual. Nah, ini penggolongan limbah lunak organik dilihat dari kondisi wilayahnya. Kita lihat ada gambar, ada gambar cerobong asap, ada pabrik dan sebagainya. Kita lihat yang pertama, daerah pesisir pantai. Sebenarnya kita membahas limbah lunak organik kan, kenapa keluarnya sampah? Sampah itu bukan termasuk organik. Nah, kita berkaca pada kehidupan sekarang. Sebenarnya di limbah pantai organik itu limbahnya banyak. Misalnya dari hewan-hewannya, ikan dan sebagainya, itu termasuk limbah organik. Tapi sekarang kenyataannya di pantai banyak sekali sampah-sampah, ya kan, banyak sekali hasil dari manusia, bukan dari alam. Limbah lunak organik yaitu yang banyak terjadi adalah sabut kelapa dan daun kelapa, contohnya itu. Tapi sekarang kenyataannya tidak ada sabut kelapa, tidak ada daun kelapa, adanya sampah plastik. Bisa lihat pada gambar di samping. Terus daerah pegunungan bisa dilihat sekarang, ya kan, waktu kemah, bertenda, pramuka. Sebenarnya sampah gunung itu banyak sekali. Contohnya
Limbah lunak organik banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, kulit atau petai Cina dan sebagainya. Tapi sekarang kenyataannya banyak sekali sampah non-organiknya, sampah plastik, kaleng bekas dan sebagainya. Terus daerah pertanian bisa dilihat gambarnya, sebenarnya ini contohnya limbah jerami dan sebagainya. Limbah lunak organik yang terdapat daerah ini yaitu jerami, padi, kulit jagung, batang, singkong, dan kulit bawang serta pelepah pisang. Masih banyak lagi, tapi sekarang di sawah sudah banyak limbah plastik juga. Terus daerah perkotaan ini terutama bisa dilihat pada gambar. Ya, keterangannya limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk, gergaji, dan sedotan kelapa. Tapi sekarang masih jelas banyak plastiknya. Artinya kemasan-kemasan plastik itu masih banyak di daerah perkotaan. Bisa dilihat pada gambar. Ya sudah ya, ternyata cukup sekian pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali kita bahas pengertiannya, apa itu limbah lunak organik, terus jenis-jenisnya di mana saja, pegunungan, lautan, sampai perkotaan. Sekarang tugasnya buatlah nama kerajinan dari contoh nama limbah dari asal penggolongannya tadi minimal 5. Dari pantai, pegunungan, pertanian, dan perkotaan. Pantai contohnya gantungan kunci. Gantungan kunci dari serabut kelapa. Ya kan, itu kan termasuk limbah organik dari pantai. Terus pegunungan, kerajinan bunga dari kulit jagung. Daerah pegunungan sana juga terdapat sekali banyak kulit jagung, makanya dibuat kerajinan. Terus pertanian, kerajinan sapu dari jerami. Banyak sekali kan limbah-limbah jerami yang organik itu yang lunak dibuat sapu bisa. Terus perkotaan, kerajinan dari cangkang telur, karena banyak sekali masakan dari perkotaan banyak cangkang telurnya yang terbuang, misalnya buat martabak dan buat masakan lainnya, sehingga bisa dibuat untuk kerajinan. Itulah contohnya, kalian sebutkan 5 ke bawah. Oke. Ketentuan tugasnya yaitu tulis di buku tulis, kemudian diupload, difoto dulu, diupload di Google Classroom atau Google Form. Jangan lupa sertakan nama nomor absen pada buku tugas serta dikumpulkan terakhir seminggu dari sekarang. Yang paling penting ingat tulis di kolom komentar nama nomor absen kelas untuk nilai presensi, biar saya tahu siapa saja yang sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari awal sampai akhir, banyak kesalahannya saya minta maaf. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.